materinya cari tahu tentang Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Rumah Kos dan Tax Amnesty. Oke, dengan saya Mutiara Opriani, panggilnya Opi, as Tax Manager di Mamikos. Oke, Undang-Undang HPP itu sebenarnya dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian karena pandemi, terus mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, serta meningkatkan kepatuhan sukarela yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang berlaku setelah Oktober 2021. Oke, efeknya apa aja? Yang berhubungan dengan pajak kos-kosan pasti akan ngaruh ke PPh orang pribadi yang tiap hari yang selalu kita lapor di akhir Maret tiap tahunnya. Perubahannya apa di PPh 21? Untuk bracket 5% yang tadinya 50 juta berubah menjadi 60 juta, terus 15% itu di 60 sampai 250 juta. Terus 25% itu bracketnya di 250 sampai 500 juta. Terus 30% itu dari penghasilan 500 juta sampai 5M itu kenanya di 30%. Terus kalau punya penghasilan 5M dalam setahun lebih dari 5M itu kenanya di 35%. Oke, terus Undang-Undang HPP itu juga mengatur peraturan penguatan mengenai PPh UMKM yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2A, di mana perhitungan PPh final tarif 0,5% itu untuk omset maksimal di 500 juta itu tidak dikenai PPh. Jadi kalau dulu sebelum Undang-Undang HPP itu di bawah 4,8 M tidak dikenakan. Kalau sekarang untuk 500 juta ke bawah itu tidak dikenakan PPh final UMKM gitu. Jadi kalau dulu walaupun 500 juta ke bawah itu kena PPh final 0,5% karena itu masih di bawah 4,8 M. Cuma kalau sekarang di bawah 4,8 M dan di bawah 500 juta itu tidak kena PPh 0,5%. Jadi yang kena PPh final 0,5% itu hanya di atas 500 juta. Gitu. Undang-Undang HPP juga menaikkan tarif PPN yang diatur dalam pasal 7 ayat 1, tapi ini berlaku kepada jika yang punya kosan itu mungkin punya PT. Gitu. Kalau dia punya PT dan penghasilannya lebih dari 4,8 M, ya pasti akan kena PPN. Dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, itu sekarang perubahannya itu per April 2022 itu sudah sebesar 11% yang mulai berlaku di April 2022 dan nanti naik 12% di 1 Januari 2025. Oke, terus kita lari ke tax amnesty. Tax amnesty itu pengungkapan sukarela atau yang sebelumnya memiliki istilah tax amnesty ditambahkan dalam satu klausul di bab 5 Undang-Undang HPP. Itu. Yang menjadi subjeknya itu adalah wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty 2016 basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap dalam tax amnesty. Terus wajib pajak orang pribadi yang basis aset dari 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT 2020, di mana pembetulan SPT untuk yang pribadi itu hanya bisa dilakukan pembetulan itu sebelum Oktober 2021 kemarin. Oke. Tax amnesty sebenarnya kemarin sudah berakhir ya di Juni 2022 gitu. Kita cuma untuk flashback aja. Jadi perhitungan tarif PPh final skema 1 tarifnya 6% atas harta bersih yang berada di wilayah Indonesia dan diinvestasikan untuk kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam. Jadi kalau punya harta yang belum dilaporkan
tapi ternyata harta itu diinvestasikan kembali ke dalam sumber daya alam, misalnya ke peternakan, sawah, itu akan kenanya 6%. Lalu yang kedua, 8% harta bersih dalam negeri dan tidak diinvestasikan untuk sektor SDA, EBT, dan SBN. Terus yang ketiga, 6% harta bersih yang berada di luar Indonesia dengan ketentuan akan dialihkan ke dalam negeri serta diinvestasikan untuk sektor SDA, EBT, dan SBN. Lalu 8% atas harta bersih yang berada di luar Indonesia dengan ketentuan akan dialihkan ke Indonesia namun tidak diinvestasikan. Lalu 11% atas harta bersih yang berada di luar Indonesia dan tidak dialihkan ke Indonesia. Ini yang di Januari 2022. Lalu yang skema kedua, 12% harta bersih yang berada di dalam Indonesia dan diinvestasikan untuk sektor SDA, EBT, dan SBN. 14% atas harta bersih di dalam Indonesia dan tidak diinvestasikan ke sektor SDA, EBT. Lalu 12% atas harta bersih di luar Indonesia dengan ketentuan dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan pada sektor SDA, EBT, dan SBN. 14% atas harta bersih di luar Indonesia dengan ketentuan dialihkan ke dalam negeri namun tidak diinvestasikan. 18% atas harta bersih di luar Indonesia dan tak dialihkan ke Indonesia. Ini merupakan tarif tax amnesty yang berakhir di Juni kemarin. Jadi, setiap wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta yang diberikan kepada Dirjen Pajak pada 1 Januari 2002 sampai 30 Juni 2022. Tidak hanya itu, wajib pajak juga harus melampirkan beberapa dokumen seperti bukti pembayaran PPh final, daftar rincian harta, beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan, daftar utang. Kenapa perlu daftar utang? Karena yang dikenakan tax amnesty itu adalah harta bersih. Artinya kalau punya hutang yang berhubungan dengan aset yang menambah penghasilan, itu bisa mengurangkan aset. Sehingga pajak tax amnesty-nya pun bisa lebih kecil. Gitu. Dan pernyataan mengalihkan harta bersih ke Indonesia, pernyataan menginvestasikan harta bersih ke sektor usaha SDA, EBT, dan SBN jika ada harta yang belum dilaporkan tapi karena diputar ke bisnis lain, ke bisnis SDA, EBT, dan SBN. Oke, pemajakan PPh atas kos-kosan. Sebelumnya PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan diatur dalam pasal 1 PP nomor 5 tahun 2002. Ketentuan pasal 1 beserta penjelasan adalah sebagai berikut. Pasal 1 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah, dan seterusnya yang dibayar pajak penghasilan. Lalu pemerintah menerbitkan PP nomor 34 tahun 2017 tentang PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan yang mencabut PP 5 2002 yang tadi. Jadi pengenaan PPh bagi rumah kos diatur dengan jelas pada memori penjelasan pasal 2 ayat 3 PP 34 2017. Ketentuan pasal 2 PP 34 2017 adalah sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 itu menjelaskan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk penghasilan yang diterima atau
diperoleh dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya. Penjelasan pasal 2 ayat 1 yang dimaksud itu adalah sebagian dari bangunan adalah areal baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan yang merupakan bagian dari bangunan tersebut seperti teras, kamar di dalam sebuah rumah, pavilion, kolam renang, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan jasa pelayanan penginapan antara lain kamar asrama untuk mahasiswa atau pelajar, asrama atau pondok pekerja dari rumah, dan merujuk ketentuan tersebut merujuk ketentuan tersebut untuk jasa pelayanan itu tidak dikenain pajak. Meskipun begitu, pemilik kos atau orang pribadi tetap memiliki kewajiban terkait PPh orang pribadi. Pemilik kos dengan omset kurang dari 4,8 miliar dapat menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, di mana undang-undang ini menggantikan PP 46 tahun 2013 yang mungkin banyak orang menanyakan tentang PPh final 1% di zaman dulu itu. Nah, sekarang itu jadi berubah menjadi 0,5% apabila mempunyai omset di bawah 4,8 miliar dan apabila jumlah kamar di bawah 10 gitu. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang HPP, wajib pajak yang menggunakan tarif PP 23 2018 atas penghasilan sampai dengan 500 juta tidak dikenakan PPh final 0,5%. Oke, sekarang permasalahan pemajakan pajak daerah versi PPN atas kos-kosan. Selain PPh, jenis pajak lain yang kerap menjadi pertanyaan bagi pemilik kos adalah pajak hotel dan PPN. Apakah pemilik kos memungut pajak hotel dan PPN? Pada pasal 4A Undang-Undang PPN sebagaimana terakhir diubah pada Undang-Undang HPP ditegaskan bahwa jasa perhotelan meliputi jasa penyewaan kamar dan atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah, bukan merupakan objek PPN. Dengan lain, pemilik kos tidak memungut PPN atas persewaan kamar kos. Jadi kalau sudah bayar pajak daerah 10%, tidak perlu bayar PPN apabila omsetnya di atas 4,8 miliar satu tahun. Maksudnya gitu. Hotel menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Jadi kalau punya kamar kosan lebih dari 10 itu wajib bayar pajak daerah 10%, dan apabila membayar pajak 10% tidak perlu membayar PPN. Tetapi apabila kamarnya di bawah 10 kamar, maka terkena PPh final 4 ayat 2 yang 0,5% itu tadi, di mana kalau di bawah 500 juta tidak dikenakan, tapi di atas 500 juta itu dikenakan dengan jumlah kamar di bawah 10. Saya lanjutin lagi, maka dari itu pemilik rumah kos sesuai ketentuan tersebut wajib memungut pajak hotel. Besaran pajak hotel pada Undang-Undang PDRD adalah 10%, namun hal ketentuan tersebut harus memperhatikan peraturan di daerah masing-masing. Oke, contoh perhitungan pajak kos-kosan. Pemilik kos A memiliki harta rumah untuk usaha kos senilai 1 miliar diperoleh tahun 2021. Terus pemilik kos A memiliki usaha rumah kos. Pemilik kos A merupakan subjek pajak daerah dan sudah terdaftar serta melaksanakan kewajiban pajak daerah. Asumsinya pemilik kos mau comply dengan pajak daerah.
Jadi pada tahun 2021 memperoleh penghasilan dari rumah kos katakanlah 1,5 M. Maka pemilik kos wajib membayar PPh final UMKM sebesar 0,5% kali 1,5 M, itu berarti 7,5 juta. Ini saya lupa nulisnya, ini dengan asumsi jika memiliki kamar di bawah 10 kamar, atau misalnya punya 10 kamar tapi yang keisi hanya 5. Jadi itu wajib bayar yang 0,5%. Nah, lalu juga ada kewajiban untuk membayar pajak daerah 10% dari 1,5 M, karena revenue-nya 1,5 M itu adalah 150 juta yang harus dibayarkan ke pajak daerah, dengan asumsi kamarnya jumlahnya di atas 10 kamar, dengan asumsi semuanya terisi. Itu. Terus punya kewajiban juga untuk membayar PPh orang pribadi di bulan Maret, di setiap bulan Maret per tahunnya, dengan asumsi belum menikah, single. Jadi kalau single PTKP-nya 54 juta setahun, tergantung statusnya berapa, misalnya kawin anak 1, kawin 2 itu PTKP-nya beda lagi. PTKP itu penghasilan yang tidak kena pajak. Jadi net revenue-nya 1,5 M dikurangi 54, maka hasilnya 1,4 sekian. Terus itu tadi peraturan PPh OP yang baru, 5% kali 60 juta, ya hitungannya seperti ini bracket ya. Maksimalnya 5% itu di 60 juta, 15% itu maksimalnya di 250, 25%-nya itu maksimal di 500 juta, maka 60 juta ditambah 250 tambah 500 tambah 636, totalnya harus sama dengan 1446 ini. Nih, ini harus menggambarkan total yang di sini. Baru setelah dikalikan, maka yang dibayarkan pajaknya di bulan Maret, akhir bulan Maret itu adalah 356.300.000.